adik-adik, selamat datang di Sophia Elevate Academy Channel. Channel yang akan membahas berbagai macam soal ujian untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian di sekolah. Gimana? Udah siap belum? Yuk kita mulai video pembelajaran kali ini. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Mari kita mulai latihan soal IPA kelas 8 semester 2. Soal 1. Bagian terkecil dari suatu zat padat, zat cair maupun zat gas disebut A. Senyawa, B. Unsur, C. Campuran, D. Koloid. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui pengertian dari opsi-opsi berikut. Unsur adalah zat tunggal yang tidak bisa diuraikan kembali menjadi zat lain. Contohnya di sini ada Na atau natrium. Contoh lain misalnya O2 atau oksigen. Kemudian C atau karbon. Kalau senyawa, ini adalah gabungan minimal dua unsur yang berbeda. Contohnya di sini ada air atau rumus kimianya adalah H2O. H2O terdiri dari dua unsur, yaitu H dan O. Campuran adalah gabungan beberapa zat, contohnya adalah air teh. Sedangkan koloid adalah campuran di mana partikel-partikel zat terdispersi atau tersebar secara merata, contohnya susu. Susu ini terdiri dari campuran air, lemak, dan protein. Jadi, bagian terkecil dari suatu zat padat, zat cair maupun zat gas disebut unsur. Jadi, jawabannya adalah B. Soal 2. Diketahui beberapa materi sebagai berikut. 1 air, 2 besi, 3 cuka, 4 karbon dioksida, 5 oksigen. Di antara materi-materi di atas yang tergolong unsur adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 2 dan 5, D. 1 dan 4. Mari kita mulai identifikasi atau analisis dari materi-materi yang diberikan. 1 adalah air. Air ini merupakan senyawa. Air dengan rumus kimia H2O ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur H dan unsur O. Yang kedua besi. Besi ini adalah unsur. Ya, karena besi hanya terdiri dari satu zat tunggal dengan rumus kimianya yaitu Fe. Yang ketiga, ini cuka. Cuka merupakan campuran. Kalau dilihat dari rumus kimianya, CH3COOH ini merupakan gabungan dari beberapa senyawa. 4. Karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah senyawa. Karena karbon dioksida dengan rumus kimianya CO2 ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur C dan unsur O. Nomor 5, oksigen. Nah, oksigen ini adalah unsur. Karena oksigen hanya terdiri dari satu zat tunggal, yaitu O. Jadi, yang merupakan golongan unsur adalah yang Fe dan O, atau besi dan oksigen. Jawabannya adalah C, 2 dan 5. Soal nomor 3. Seorang siswa memasukkan 1 sendok makan garam dapur ke dalam segelas air. Setelah diaduk, air terasa asin. Dalam hal ini, zat asin yang dimasukkan dapat digolongkan sebagai A. Unsur, B. Senyawa, C. Campuran heterogen, D. molekul. Dari soal, kita bisa tahu bahwa zat asin yang dimasukkan ke dalam air adalah garam dapur. Nah, garam dapur ini memiliki nama IUPAC adalah sodium chloride dan rumus kimianya adalah NaCl. NaCl berarti garam dapur ini terdiri dari dua unsur Na dan unsur Cl. Mereka terikat dalam ikatan ionik. Karena dia memiliki dua unsur, maka garam dapur merupakan
senyawa. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4. Setiap molekul urea mengandung 1 atom karbon, 1 atom oksigen, 2 atom nitrogen, dan 4 atom hidrogen. Maka penulisan rumus kimia urea adalah... Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa mengidentifikasinya dari opsi jawaban. Oke. Pertama, kita tulis dulu yang diminta dari soal. Di soal ini minta atom karbon. Atom karbon itu rumus kimianya C. Itu adalah 1, atom karbonnya 1, kemudian oksigen berarti O itu 2. Itu juga 1. Kemudian nitrogen atau N itu 2 atom nitrogen, dan hidrogen 4 atom. Oke. Nah, dulu N. Kita bisa identifikasi dari opsi jawaban. Di opsi A ada CONH2. Nah, C di sini hanya ada 1. C di sini ada 1. Kemudian O-nya itu juga ada 1. Kemudian N-nya ada 1 juga. Nah, H-nya, H di sini ada angka 2. Ini harusnya angka 2-nya indeks atau huruf kecil di bagian bawah kanan gitu. Nah, ini artinya atom H-nya itu ada 2 gitu. Maka di sini H-nya 2. Kemudian yang B, CO2NH. Berarti C-nya ada berapa? C-nya 1. C-nya 1, O-nya. Nah, O-nya 2 karena di sini ada indeks 2. Kemudian N-nya 1, H-nya juga 1. Ya, opsi C ini ada CO dalam kurung, kemudian 2, NH2. Nah, ini artinya angka 2 di sini harus dikalikan ke yang ada di dalam kurung. Maka C-nya di sini ada 2. O-nya di sini juga ada 2. N-nya berapa? N-nya 1. Karena tidak ada indeks di situ, N-nya 1, H-nya 2. H-nya 2. Gini ya. Oke, yang opsi D, CO dalam kurung NH22. Nah, C-nya 1 karena nggak ada indeks, ya kan? O-nya juga 1. Nah, N dan H-nya gimana? Seperti opsi yang C, angka 2 di luar kurung ini harus dikalikan ke atom-atom yang ada di dalamnya. Dikalikan ke indeks. Jadi kalau misalnya ada atom yang tidak ada tulisan atau tidak ada huruf di kanan kirinya, berarti dia memiliki 1 indeks gitu ya. Atau jumlahnya itu 1. Maka kalau misalnya 2 ini dikalikan ke N, maka N-nya di sini ada 2. Jadi N-nya di sini ada 2. Kalau H-nya berapa? Nah, H kan di sini udah punya 2 ya. Nah, 2 dikali dengan 2 dikali dengan 2 yang di luar, maka H-nya ada 4. Oke, kita lihat lagi yang dibutuhkan atau yang diminta di soal. Yang cocok yang mana? Yang cocok adalah jawaban yang D. Jadi, jawaban soal ini adalah D. Soal nomor 5. Campuran homogen adalah campuran yang titik-titik. A. Komposisinya seragam di setiap bagian campuran. B. Komposisinya tidak seragam di setiap bagian campuran. C. Dapat dibedakan secara kasat mata. D. Terdiri dari 2 atau lebih fase yang terpisah.
Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu tahu apa itu campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran zat padat, cair, atau gas yang tercampur secara merata dan tidak dapat dibedakan lagi secara kasat mata. Dalam campuran ini, komposisi zat penyusunnya seragam di seluruh bagian. Maka dari pengertian campuran homogen ini, yang sesuai dengan opsi yang sesuai adalah yang A, komposisinya seragam di setiap bagian campuran. Sedangkan opsi yang B, C, dan D ini adalah pengertian atau merupakan ciri-ciri dari campuran heterogen. Jadi jawabannya A. Nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan contoh campuran heterogen. A. Air garam. B. Salad buah. C. Serbuk besi dalam air. D. Teh susu. Kita harus tahu dulu apa itu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran zat padat, zat cair, dan zat gas yang tidak tercampur sempurna, sehingga masih dapat dibedakan secara kasat mata. Dalam campuran ini, komposisi zat penyusunnya tidak seragam di seluruh bagian. Kita lihat di opsinya. Air garam ini adalah campuran homogen karena garam itu dapat terlarut secara sempurna di dalam air sehingga kita tidak bisa membedakannya lagi mana air, mana garam gitu ya. Maka air garam adalah campuran homogen. Salad buah, kalau salad buah, besi, dan teh susu ini merupakan campuran yang heterogen karena kita masih bisa membedakan secara kasat mata. Misalnya salad buah, kita bisa bedain buah anggur dengan buah naga atau dengan campuran yogurt atau kental manis yang dalamnya. Kita masih bisa membedakan itu. Serbuk besi, dia tidak bisa terlarut sempurna di dalam air. Dan teh susu juga demikian. Teh susu ketika kita aduk, lama-lama juga dia ada yang mengendap di bagian bawah. Susunya akan mengendap di bagian bawah. Maka jawabannya yang bukan merupakan contoh campuran heterogen adalah A. Air garam. Soal 7. Garam yang dikonsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari untuk membentuk garam. Mereka menampung air laut pada tambak-tambak di tepi pantai sehingga dapat terkena panas matahari langsung. Kemudian secara bertahap akan dihasilkan garam dan diproses lebih lanjut sehingga diperoleh garam dapur yang siap dikonsumsi. Proses pemisahan yang dilakukan oleh petani garam tersebut adalah A. Kromatografi, B. Filtrasi, C. Evaporasi, D. Destilasi. Untuk menjawab opsi ini, kita perlu mengetahui pengertian dari proses-proses yang terdapat di opsi jawaban. Dimulai yang A. Kromatografi. Kromatografi ini adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan kelarutan atau daya serap. Nah, ini tidak relevan dengan pembuatan garam. Filtrasi itu adalah proses penyaringan atau pemisahan zat padat dari cairan yang bisa dilakukan secara langsung. Nah, ini tidak relevan dengan pembentukan atau pembuatan garam karena garam itu terlarut dalam air sehingga tidak bisa disaring secara langsung. Yang C adalah evaporasi. Nah, evaporasi ini adalah proses penguapan air dengan panas hari. Di soal kita mengetahui bahwa petani garam di Madura memanfaatkan panas matahari. Yang kemudian panas matahari itu yang akan membuat air menguap ke udara dan menyisakan garam yang tersisa. Evaporasi adalah jawaban yang tepat. Sedangkan destilasi itu adalah proses pemisahan berdasarkan titik didih untuk memurnikan cairan. Nah, ini tidak sesuai karena kalau menggunakan destilasi, maka yang akan dihasilkan adalah air tawarnya, bukan garamnya. Jadi jawabannya adalah C. Soal 8.
Proses pengeringan baju dalam mesin cuci menerapkan prinsip A. Sentrifugasi, B. Kromatografi, C. Suspensi, D. Destilasi. Sentrifugasi adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan massa jenis dengan pemutaran yang cepat. Nah, sentrifugasi ini sesuai ya dengan prinsip kerja dari mesin cuci. Jadi, pakaian itu akan diputar dengan kecepatan tinggi sehingga akan terpisah air dari kainnya dan baju yang akan menjadi kering. Sedangkan untuk kromatografi ini tidak relevan dengan prinsip mesin cuci. Kemudian suspensi itu adalah campuran heterogen antara zat cair dan zat padat yang tidak larut. Ini juga tidak relevan. Dan destilasi, proses pemisahan zat berdasarkan titik didihnya untuk memurnikan cairan. Ini juga tidak relevan. Jadi jawabannya adalah A. Sentrifugasi. Soal 9. Pemisahan warna pada tinta dapat dilakukan dengan cara A. Filtrasi, B. Penguapan, C. Destilasi, D. Kromatografi. Filtrasi itu adalah proses penyaringan pemisahan zat padat dari cairan. Nah, ini tidak bisa dilakukan nih karena tinta itu juga tinta itu juga termasuk cairan ya. Jadi nggak bisa dipisahkan dengan proses filtrasi. Kemudian kalau penguapan, ini proses penghilangan pelarutan atau air dalam air. Nah, ini juga tidak bisa memisahkan warna dalam tinta. Kemudian destilasi ini tadi menggunakan titik didih. Nah, ini juga tidak bisa memisahkan tinta ya dengan titik didih. Jawaban yang terakhir, opsi terakhir adalah kromatografi. Nah, kromatografi ini proses pemisahan berdasarkan daya serap komponen dalam suatu pelarut. Ini cocok untuk pemisahan warna tinta karena tinta akan bergerak bersama pelarutnya, kemudian terpisah menjadi warna-warna penyusunnya. Jadi pemisahan warna pada tinta dapat dilakukan dengan cara D. Kromatografi. Soal 10. Di dalam kehidupan, kita sering menemukan materi yang tergolong campuran. Di antara partikel materi berikut yang dikelompokkan sebagai campuran adalah A. Kuningan, tanah, udara, B. Alkohol, gula, minyak goreng, C. Besi, aluminium, kuningan, D. Perunggu, asam sulfat, dan cuka. Ini kita bisa identifikasi per opsi ya. Opsi A, ini ada kuningan, tanah, dan udara. Nah, kuningan itu merupakan campuran homogen, tanah juga campuran heterogen, udara juga campuran homogen. Jadi kalau kita lihat dari opsi pertama ini udah benar semua ya. Kita lihat dari opsi B. Opsi B itu ada alkohol. Alkohol ini rumus kimianya C2H5OH. Nah, ini adalah senyawa karena dia gabungan dari beberapa unsur. Kemudian ada gula C6H12O6. Ini juga termasuk senyawa. Kemudian ada minyak. Nah, minyak ini campuran. Nah, karena alkohol dan gulanya ini adalah senyawa, maka opsi B salah. Opsi C itu ada besi. Besi itu adalah unsur. Aluminium juga unsur. Dan kuningan ini adalah campuran homogen. Karena besi dan unsur di sini, karena besi dan aluminium di sini adalah unsur, maka opsi C salah. Opsi D ada perunggu. Perunggu ini adalah campuran. Kemudian ada asam sulfat. Asam sulfat ini adalah senyawa, dan cuka. Cuka itu adalah campuran homogen. Karena opsi D ini ada asam sulfat yang senyawa, maka opsi D juga salah. Jadi jawabannya adalah A. Oke
adik-adik, latihan soal berikutnya ada di video part 2 ya. Gimana, udah paham belum sama pembahasannya? Kalau ada adik-adik yang belum paham, bisa banget untuk tulis di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oh iya, Sophia Elevate Academy juga menyediakan tutor-tutor untuk membantu adik-adik yang mau les privat secara online ataupun offline. Jika ada yang berminat, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk adik-adik yang mau soal-soal ujian di sekolahnya, kami bahas di video berikutnya. Silakan untuk mengirimkan soal ujian kalian ke email kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya.